pengaruh dari kontestasi calon tunggal terhadap tingkat partisipasi. Ya betul, setuju. Ini harus dibuktikan. Betul. Apakah karena memang calon tunggal sehingga atau karena ada faktor yang destruktif, yang merusak kan gitu. Iya. Apa? Soal money politik. Baik pemirsa, kembali lagi di Posteroda 99, masih dengan temanya malam ini adalah pilkada di masa pandemik. Berarti kudanya di masa new normal tadi itu ya. Oke. Ya, di masa Nah, new jadi di normal. masa new normal ini nanti pemirsa tetap diadakan ya pemilihan bupati ini atau pilkada ini di tanggal 9. Diselenggarakan tanggal 9 Desember hari Rabu 2020 ya. Gitu. Jadi pas beresnya langsung tahun baruan nih. Diayakan. Tapi di Indonesia kan tentunya diadakan. Lanjut Pak, lanjut. Pak Ajis, apa namanya, hal-hal yang bisa diperbaiki ketika saya masih tetap saya ingin ada perubahan yang luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya ketika di 2015 dan sekarang 2020. Formulasi apa yang akan diinikan supaya tingkat partisipasi tadi, kemudian peserta pemilih kepala daerahnya juga banyak gitu kan, tidak hanya Pesertanya satu. benar, tidak tunggal gitu loh. Itu kemarin mah tunggal ya. Itu dia gitu. Kan teramai bisa. Jadi 2015 itu berapa tadi saya lupa? Hanya satu orang. Bukan tingkat 60%. 63%. Kan terlalu jauh gitu ya. Iya. Nah ini dari Bawaslu sendiri nih Ya, gimana? ya prinsipnya kan tadi sudah disampaikan bahwa soal partisipasi itu kan tidak sebatas tugas penyelenggara ya. Iya. Tiga tidak hanya tugas Bawaslu dan KPU, tapi semua yang terlibat di Kabupaten Tasikmalaya soal tanggung jawab dari proses pilkada ini, pemilihan kepala daerah ini, ya wajib mensosialisasikan, itu catatannya. Nah, bagi Bawaslu sendiri tentunya memberikan sosialisasi itu, kita sudah merencanakan di samping dengan bentuk elektronik, kemudian bentuk kertas print out itu ke masyarakat. Nah, ada kata kunci sebenarnya. Ini mari kita membangun kesadaran ya. Bangun kesadaran pada momen pemilihan kepala daerah ini. Ya, kami juga sebagai penyelenggara membangun kesadaran itu, kan itu. Ya, dengan bagaimana kalau misalkan hambatannya adalah soal apatisme, soal cuek, masa bodoh gitu kan, masyarakat. Nah, makanya tadi dari sisi catatan Bawaslu adalah bagaimana membawa kesadaran terkait dengan pemilih. Nah, ini kata kuncinya. Ya. Kan itu kata kuncinya lah, membangun kesadaran kepada pemilih kan itu. Ada yang kedua, bukan hanya pemilih, ya ke peserta dari kontestasi pemilihan kepala daerah ini. Meyakinkan. Nah, harus sama-sama memberikan pendidikan politik ke pemilih, kan gitu. Ya, tadi jadi sekali lagi banyak indikator lah. Nah, kalau misalkan tadi pembandingannya adalah soal 2015 ya. Iya. Nah, itu kan harus dibuktikan nih penelitiannya. Kenapa sih 63% di 2015? Mungkin karena tunggal Pak Jis. Nah, itu mungkin bisa jadi itu. Tapi kan harus dipastikan Bawaslu akan meneliti itu. Nah, Bawaslu sudah kita mengajukan ke Bawaslu RI satu judul ya, dua judul bahkan. Nah, kemarin itu sudah mendapatkan lampu hijau bahwa yang diambil Kabupaten Tasikmalaya itu pengaruh dari kontestasi calon tunggal terhadap tingkat partisipasi. Iya betul, setuju. Ini harus dibuktikan. Betul. Apakah karena memang calon tunggal sehingga atau karena ada faktor yang destruktif, yang merusak kan gitu. Iya. Apa? Soal money politik. Ya. Itu kan banyak indikator-indikator. Ya. Makanya saya tidak berani menyampaikan dengan asumsi ini. Ya, Nah, itu. Pak Jis, saya Ya. ada penasaran deh. Kalau misalnya si kontestannya tunggal nih, nah si oposisi boleh mengadakan kampanye untuk tidak memilih nggak?
Nah itu ada di peraturan, ada di KPU. Oh iya, harus dibuktikan dulu di KPU. Kalau Bawaslu kan memastikan apa yang dilakukan. Oh iya. KPU kan gitu. Penindakan baru ada di sini. Saya penasaran kalau misalnya satu ngelawan dus lah, ngelawan kotak ya, kayak kemarin tuh Pak UAD kan, satu. Nah si pihak partai yang lain boleh tidak misalnya mengkampanyekan bahwa tidak boleh memilih gitu, oposisinya gitu, enggak ya? Belum ada itu. Belum ada ya. Iya. Jadi kan satu tunggal belum ada. Jadi tidak ada lawan kan dulu politiknya. cuma setuju tidak setuju. Iya. Nah maksudnya mengkampanyekan untuk tidak setuju gitu. Mungkin dari bukan pendukung. Iya, maksudnya misalnya dari partai lain nih. Iya. Dari partai lain. Misalnya Pak U ini dari P3 bla 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 gitu kan. Iya. Nah, mungkin yang lain kampanye tidak setuju, nah itu boleh nggak sih? Kalau calon tunggal gitu maksudnya? Terlembagakan gitu ya. Iya. Maksudnya. Iya. Ya seperti misalkan mengkampanyekan golput. Kan jelas-jelas kan tidak boleh kan. Nah, kalau ini kan setuju dan tidak setuju. Nah, hak untuk mengkampanyekan kan ada yang disetujui nih. Nah, sementara yang tidak setuju juga kan Saya kira mengkampanyekan itu gitu. Karena itu hanya pilihannya setuju dan tidak setuju, dan itu diatur ya, maksudnya milihnya A atau B. Kalau diatur berarti boleh. Kalau golput kan boleh setuju dan tidak setuju, benar. Iya, berarti kan boleh mengkampanyekan tidak setuju kan kalau gitu. Kalau golput kan tidak diatur. Kalau boleh. Golput kan Bu. Nah, maksudnya gitu. Kalau ini kan memang kotaknya disediakannya 2, berarti pilihannya 2. Ya, berarti kan misalnya kemarin Pak U itu kan mengkampanyekan untuk setuju nih. Nah, berarti boleh dong ada yang lain mengkampanyekan tidak setuju karena itu sebuah pilihan. Iya, karena pilihannya. Tapi untuk menguatkan demokrasi itu harus ada kontestasi ya. Iya. Ya, maksudnya kan rivalitasnya itu maksud saya kan rivalitasnya sementara rivalnya kan tidak ada. Nah, sementara kan itu namanya juga pilihan. Kalau pilihan kan boleh ditawarkan. Nah, sementara kemarin kan ditawarkan ini setuju terus. Nah, yang tidak setuju ini, pilihan tidak setuju ini boleh ditawarkan juga dong dan boleh dikampanyekan harusnya. Karena kotaknya ada berarti ya ditawarkan. Kotaknya ada. Tidak ada. Tapi ngomong-ngomong soal ada hambatan regulasi. Soal kontestannya nih untuk di 2000 kira-kira sebenarnya selentingan nih. Ya. Apakah memang sama seperti 2015 kah? Atau memang saat ini banyak gitu? Belum kan kita belum menerima kita bukan pendaftaran pengamat calon. Oh, bukan pengamat. Kita penyelenggara. Katanya ada 3. Wah, tapi justru apa informasinya apa? mudah-mudahan lebih dari 2 pasang lah. Ya artinya ada gini. Jadi kan kalau bagi penyelenggara selama itu sudah ditetapkan kan itu menjadi KPU, mau 2 kan gitu, mau 3. Baru bisa menjawab. Nah, kita laksanakan proses pemilihan ini. Oke. Iya. Nah, itu dia makanya cari aman ini, Pak. Bukan cari aman. Ya, makanya nanti kan saya juga penasaran kan. Nah, mungkin Besti juga belum terlalu yakin tadi ya. Apakah boleh mengkampanyekan tidak setuju atau tidak? Takutnya nanti di kabupaten begitu lagi gitu. Ada yang karena kan itu pilihan ya. Pilihan untuk dikampanyekan setuju, sementara ada pilihan kedua tidak setuju. Berarti ada orang yang berhak mengkampanyekan tidak setuju sebetulnya. Tapi yang saya bingung ketika tidak setujunya banyak, berarti tidak ada bupati dong kalau gitu. Iya, berenanya Bu. Ada. Ya kan itu sudah ada mekanisme. Ada lah ya, dari ada pejabat PLT, iya, pemerintah pusat, betul, pemerintah provinsi misalnya. Ada PLT pasti. Iya. Seperti masa karena tetapi di pilkada selanjutnya. Ya, tetapi yang dikampanyekan itu dari kubu yang setuju kan bisa aja banyak orang teh mau boga bupati. Masyarakat jadinya wah heunya gitu kan. Ya, itu. Kayak yang sekarang pilkada juga kan dari 270 ada satu ya yang dulu tuh pernah sama kayak Pak UU satu tunggal. Iya, ada beberapa tuh. Ya. Tapi ya kenapa kita ini disampaikan? Artinya supaya sudahlah mendingan ada pesertanya biar masyarakat juga partisipasi pemilih semakin semakin gairah gitu loh. Biaya politik teu mahal mah daerah Bang urang oge. Oh gitu. Kan geus badam gitu. Oh iya benar. Oh nyalon ya? Nyalon. Iya. Gagal Bu.
Ini pernah kandas. Ada Tasikmalaya ya. Ada. Aduh. Tapi ya itu mah dah. Nyalon cukur rambut. Iya. Tak nyalon. Kayaknya waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya. Statement terakhir dari Pak Ajis dulu, boleh Pak Ajis? Ya, apa yang disampaikan? Dari Bawaslu kembali ke tujuan pengawasan ya. Ya. Tadi soal memastikan bagaimana penyelenggaraan pemilihan ini bisa berjalan sesuai dengan norma aturan yang diatur ya. Jujur, luber kan gitu. Dan yang kedua soal membangun kesadaran masyarakat ya, kemudian peserta. Ini adalah pemilih yang sudah memenuhi syarat hak memilih tentunya. Kemudian yang ketiga tujuan dari pengawasan itu juga memastikan meningkatnya tingkat partisipasi sehingga bahwa proses pemilihan ini menjadi terlegitimasi dengan baik. Betul. Ya. Bahwa kedaulatan rakyat ada di situ sebagai amanat demokrasi, dan yang paling penting pada masa normal ini adalah soal keselamatan, kesehatan masyarakat, pemilih, peserta dan penyelenggara. Baik, luar biasa. Terima kasih ya. Tegur keprok dah penonton. Ayo. Visi monggo. Baik, dari KPU kami tetap optimis untuk bisa melaksanakan pemilihan ini di era new normal, tentunya dengan protokol kesehatan. Dan kami juga optimis bisa membangun antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS. Baik, terima kasih. Terakhir Bu Ai, boleh? Mungkin dari saya, karena saya divisi data ya, data pemilih, kepada masyarakat nanti kita akan buka data siapa yang belum termasuk data pemilih untuk bisa nanti daftar atau datang ke KPU untuk bisa memberikan data dirinya bahwa saya sudah masuk data pemilih dan di data pemilih itu tidak ada. Jadi kita seperti itu. Ya. Untuk sebagai divisi data. Oke, suruh masyarakat dan di tema KPU yang datang sana ke masyarakat. Nah gitu ya. Abang cukup Bang? Cukup. Oke. Baik Pak Ajis, 1-0. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti sampai pada pelaksanaannya lancar. Mudah-mudahan juga kita bisa bertemu lagi di tahapan-tahapan selanjutnya. Karena masyarakat juga harus tahu ya. Nah baik pemirsa, inilah akhir dari Pos Ronda 99 dengan temanya Pilkada di Masa Pandemik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sampai bertemu lagi di malam Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.